1 Raja-Raja 12 ayat 13 sampai 14a. Raja menjawab rakyat itu dengan keras. Ia telah mengabaikan nasihat yang diberikan para tua-tua kepadanya. Ia mengatakan kepada mereka menurut nasihat orang-orang muda. Catatan si Bang Epan, the new king of Israel lagi. Setelah Salomo meninggal, Rehabeamlah yang menggantikan posisi ayahnya sebagai raja Israel. Akan tetapi Tuhan Allah kembali tidak berkenan kepada Rehabeam dikarenakan Salomo telah melakukan blunder yang fatal. Teman-teman bisa baca kisahnya di 1 Raja-Raja pasal 11. Nah, Rehabeam ada sebuah masalah. Lalu Rehabeam minta nasihat kedua generasi ini, yaitu generasi tua-tua dan generasi anak muda. Generasi tua-tua ini adalah generasi yang telah mengikuti Salomo saat masih lurus hidupnya, bahkan Daud, di mana generasi yang dekat sama Tuhan. Generasi anak muda adalah generasi yang hidup saat Salomo melakukan blunder di mata Tuhan. Otomatis Rehabeam dan generasi muda saat itu juga sedang dalam proses melakukan keblunderan itu. Ternyata Rehabeam gak mengikuti hikmat dari ayahnya dulu saat dekat dengan Tuhan. Dan sekarang Rehabeam mengikuti dan melakukan nasihat dari generasi muda yang jauh dari Tuhan, yang gak dekat dengan Tuhan, generasi yang menyembah Allah lain. Bagaimana sebuah generasi baru yang kekinian saat itu, yang modern saat itu, karena generasi baru dan muda itu telah jauh dari Tuhan, menyebabkan sebuah kehancuran, sebuah bangsanya sendiri dan generasinya sendiri. Terus generasi tuanya bersyukur, generasi tuanya tinggal menunggu Tuhan datang aja. Akan tetapi tugas dan tanggung jawab mereka untuk bisa meluruskan kembali Rehabeam, mengingatkan kembali Rehabeam sebagai raja untuk dekat kepada Tuhan telah dilakukan mereka. Akan tetapi Rehabeam melakukan keputusan yang fatal. Apa sih yang pengen gue sharing? Kalau kita menganggap kita adalah generasi muda yang memiliki segudang kreativitas, segudang mimpi untuk bisa memajukan sesuatu lebih baik lagi, lebih maju lagi daripada generasi tua yang bisa berdampak dan berpengaruh. Tapi kalau lu jauh dari Tuhan, gak deket sama Tuhan, selesai lu. Lu adalah a destroy generation. Lo yang selalu berkata, jadul lah, ikut orang tua, kayak gini dong kekinian, datang ke gereja robek-robek lah celananya, pelayanan mimbar glowing bolehlah, cetar membahana, lampu aja berwarna, masa kan anak Tuhan gak bisa berwarna, baju kayak rambut kayak katro lu gak ngerti fashion, katro lu gak ngerti OOTD, outfit of the day, udahlah ngapain sih ikut Tuhan kayak nenek-nenek aja. Anak muda suka telat mah itu biasa, anak muda gak mau belajar disiplin mah udah biasa, kan ada teknologi, lip sync aja pelayanannya, rekam edit kelar, ngapain latihan, ngapain belajar sih? Generasi kekinian itu generasi cari duit, bukan cari Tuhan. Yang penting kasih persembahan lancar dan kalau bisa yang gede sekalian. Itu kan yang Tuhan mau. Seharusnya Rehabeam sebagai raja tahu kalau generasi mudanya sudah melenceng jauh dari Tuhan. Akan tetapi Rehabeam tetap mengikuti nasihat generasi muda ini. Gini, gua nggak anti OOTD, teknologi zaman kekinian, mau ada generasi tua kayak, mau ada generasi muda kayak, mau ada visi misi yang lebih baik kayak. Tapi kalau gua ngelakuin itu semua dengan gua nggak dekat sama Tuhan, nggak dengar suara Tuhan, nggak belajar menggali firman Tuhan, nggak ngelakuin firman Tuhan, selesai gua. Malahan gua adalah menjadi salah satu a destroy man or a destroy people. Yuk jadilah generasi yang selalu berani untuk cinta mati-matian dengan Tuhan, membangun hubungan dengan Tuhan lebih dalam lagi, belajar menggali firman Tuhan, belajar dituntun Tuhan secara pribadi, belajar melakukan firman Tuhan, belajar membangun mezbah korban untuk Tuhan. Pastilah Tuhan Yesus nggak akan pernah ninggalin kita, akan terus menjadi Immanuel dalam hidup kita, sekalipun di tengah-tengah generasi kekinian atau generasi yang jauh dari Tuhan sekalipun. Haleluya, amin.